pertandingan semifinal Piala AFF, publik tanah air dihebohkan dengan pernyataan Federasi Sepak Bola Singapura yang melarang pendukung Indonesia membawa bendera merah putih di stadion. Pernyataan tersebut mengundang kontroversi yang membuat publik tanah air ramai membahasnya. Menurut Federasi Sepak Bola Singapura, keputusan tersebut diambil dikarenakan Indonesia sedang menjalani sanksi dari Badan Anti Doping Dunia. Selain Indonesia, Thailand juga tak bisa kibarkan bendera. Kedua negara dianggap tak bisa memenuhi tes doping plan tahun 2020 dan 2021. Namun peringatan Singapura tersebut dibantah oleh pihak AFF. Dalam surat yang beredar, pengibaran bendera oleh supporter tidak dipermasalahkan karena sanksi WADA hanya berlaku untuk keperluan resmi official team. Dengan adanya pernyataan resmi panitia AFF tersebut, supporter Indonesia diperbolehkan membawa bendera merah putih ke stadion. Pada semifinal Piala AFF 2020, Indonesia akan melawan Singapura 2 kali, yaitu pada 22 dan 25 Desember. Indonesia akan melawan Singapura pada semifinal leg pertama Piala AFF malam nanti. Harapan tinggi disematkan kepada tim Garuda untuk meraih juara, menyusul penampilan apik selama fase grup. Keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sintayong cukup mencuri perhatian. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan berani membawa skuad muda untuk bertarung di ajang paling prestisius di Asia Tenggara. Usia rata-rata pemain Indonesia yaitu 23,8 tahun dan menjadi skuad termuda di antara semifinalis lainnya. Bahkan di skuad Indonesia ada 13 orang yang masih berusia di bawah 23 tahun dan hanya 2 pemain yang berusia di atas 30 tahun. Sepanjang fase grup, permainan tim Garuda juga menawan, tak pernah kalah dan hanya sekali seri. Di laga pembuka, Kamboja yang ditukangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Dan di laga penentuan, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1, sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Melaju ke semifinal, giliran sang singa Singapura yang mencoba menghadang Garuda. Dengan modal tak pernah kalah di fase grup dan dukungan masyarakat Indonesia, diharapkan timnas mampu meraih prestasi tertinggi kali ini. Tim Garuda, ayo rebut gelar juara. Dan untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Gendut Doni Kristiawan, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Doni, kalau melihat laga nanti malam, akan seperti apa berjalannya? Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang seru tentunya karena Singapura sendiri tidak akan mau menyerah begitu aja, apalagi ini di depan publiknya. Dan yang pasti juga melihat performa nasional Garuda tentunya sangat signifikan ya, dari penyisian sampai semifinal ini bermain sangat luar biasa. Dan yang pasti akan terjadi banyak permainan yang cantik ini sebenarnya. Baik, Pak Doni, ini sudah sejak awal Singapura ini bermain Cywar dengan pertama melarang supporter Indonesia membawa bendera merah putih ke stadion. Menurut Anda, apakah ini bentuk dari ketakutan dalam tanda kutip pemain Singapura atau timnas Singapura?
tentunya ini di ajang sepak bola tentunya ini hal yang biasa tentunya, ada pesi war dari lawan maupun dari dalam hari ini tuan rumah Singapura. Kemarin juga ada beberapa pemain tim Indonesia yang harus dikarantina kan, tentunya itu akan bagot itu karena Singapura meminta untuk Kalau menurut Anda Saiwornya sudah ada sejak awal datang ke sana ya, sejak karantina ya? Iya, Sudah dimulai sejak situ ya? Benar sekali. Nah, itu tentunya pasukan tim Coach Sintayong tentunya tidak mempermasalahkan itu, tentunya dengan kekuatan terbaik yang ada saat ini di timnas, siapapun lawannya kita akan yakin gitu, Pak. Baik, Pak Doni, kalau misalnya dilihat 3 besar di Asia Tenggara itu kan selalu Indonesia, Vietnam dan Malaysia atau Thailand deh. Let's say 4 ini. Tapi sejak banyak naturalisasi, Singapura ini sudah mulai merangkak pelan-pelan. Sudah mulai naik daun. Sementara ini yang dihadapi adalah Garuda-Garuda muda, bahkan ada banyak yang berusia di bawah 23 tahun. Apakah akan menjadi permainan yang cukup kompetitif, cukup seimbang atau bagaimana? Tentunya melihat pasukan Garuda saat ini dengan Coach Sintayong yang memanggil beberapa pemain di bawah U23, tentunya ini akan menjadi kekuatan, boleh dibilang performa tim nasional saat ini bisa kita lihat dari penyisian sampai semifinal ini boleh dibilang selalu naik performanya. Tentunya dengan melihat Singapura yang saat ini berbeda dengan Singapura yang tahun lalu, tentunya apalagi Singapura udah mulai banyak naturalisasi, dan tentunya ini di perhelatan AFF ini Singapura menjadi tuan rumah. Ini menjadi salah satu tambahan kekuatan dari tim Singapura sendiri, dan saya melihat dengan performa timnas di AFF tahun ini sangat luar biasa. Bisa kita melihat di penyisian sampai semifinal ini. Tentunya kita tetap yakin, Pak, dengan tim nasional saat ini. Mudah-mudahan bisa tampil sebagai pemenang. Baik, Pak Doni, kalau kita lihat kan Indonesia sudah beberapa kali ini punya kutukan forever runner up gitu, juara 2 selalu. Itu menurut Anda kira-kira apa yang menyebabkan timnas Indonesia itu justru anti klimaks di final? Kenapa itu, Pak? Ya, tentunya kembali lagi ya, keberuntungan kan selalu itu yang nomor satu kan, tentunya dengan kekuatan tim, dengan performa tim, dengan taktik yang diberikan pelatih, tentunya ini yang menjadi Mbak ya, di beberapa kali perhelatan AFF, Piala Tiger juga dulu kita juga selalu kandas di babak final, terutama kita lihat ke belakang itu kita selalu menjadi runner-up. Tentunya mudah-mudahan ini di partai semifinal ini kita bisa menuju ke babak finalnya, dan tentunya ini menjadi semacam hadiah yang ditunggu-tunggu tentunya oleh publik Indonesia. Baik, Pak Doni, terakhir tebak skor kira-kira berapa, Pak Doni? Tentunya kita bisa yakin dengan kekuatan tim nasional Garuda, saya yakin tim nasional akan menang dengan skor 2-0. 2-0, siap, amin. Kita tunggu seperti apa pertandingannya nanti malam. Terima kasih Pak Gedut Doni Kristiawan, mantan pemain timnas Indonesia. Pemirsa, sosok bek timnas Indonesia Elkan Bagot menyita perhatian dalam pertandingan Indonesia versus Malaysia di partai pamungkas grup B Piala AFF 2020. Dan informasi yang akan hadir menjadi penutup jumpa kita, pemirsa. Meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa, salam sehat. Timnas Indonesia diperkuat oleh bek tangguh milik Ipswich Town Elkan Bagot saat melawan Malaysia pada Minggu malam. Ia turut menjadi sorotan karena turut menyumbangkan 1 dari 4 gol dari skuad Garuda.
Tandukan tajamnya mampu mengoyak jala Malaysia usai menerima umpan dari Evan Dimas di menit ke-82. Ini adalah gol pertamanya untuk Indonesia. Pujian pun datang dari AFF, terlebih ia sempat absen saat laga Indonesia melawan Vietnam lantaran kewajiban karantina. Remaja bertinggi badan 196 cm ini sempat tergabung dalam Timnas Indonesia U19. Ia memenangkan penampilan pertamanya untuk Timnas U19 pada 11 Oktober 2020 dalam pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara U19. Elkan Bagot adalah pemain keturunan Indonesia yang lahir di Thailand pada 19 tahun lalu. Ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya dari Inggris.